Di zaman serba cepat dan penuh sorotan ini, keinginan untuk diakui telah menjadi kebutuhan yang tak terlihat, namun kuat mencengkeram hati banyak orang. Kita hidup dalam budaya yang memuja validasi eksternal, suka, komentar, pujian, dan sorotan. Tak jarang, seseorang merasa dirinya tidak berarti jika tak mendapat tepuk tangan dari luar. Padahal, nilai sejati bukan berasal dari apa kata orang, tapi dari kedalaman batin yang tenang dan sadar. Dalam ajaran Buddha, ini dikenal dengan istilah mana atau kesombongan, yang menjadi salah satu dari 10 belenggu batin. Ia muncul dalam banyak bentuk, termasuk dalam dorongan halus untuk terus terlihat, dikenal, dan diakui. Tanpa kita sadari, kehausan ini bisa merusak relasi, melelahkan batin, dan menjauhkan kita dari kebijaksanaan sejati. Menyadari tanda-tandanya adalah langkah awal untuk membebaskan diri dari belenggu pengakuan. Sebagai manusia, kita semua ingin dihargai. Itu wajar. Namun ketika penghargaan menjadi tujuan utama dari tindakan kita, maka kita mulai kehilangan arah. Alih-alih bertindak tulus dan penuh welas asih, kita hanya mengejar bayang-bayang pengakuan. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan yang sejati lahir dari pelepasan, bukan dari pencapaian eksternal yang sifatnya fana. Dalam video ini, Rakit Tua akan mengajak kita untuk bercermin dan jujur pada diri sendiri. Apakah kita telah terlalu jauh berjalan demi disukai orang lain? Apakah kita telah kehilangan kedamaian batin demi sekadar terlihat hebat di mata dunia? Mari kita telusuri 5 tanda bahwa seseorang tengah haus pengakuan, dan renungkan bagaimana ajaran Buddha dapat membantu kita kembali pada keheningan yang membebaskan. Mari simak pelajaran yang sangat berharga ini sampai selesai, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. 5 tanda kamu haus pengakuan orang lain. Pertama, selalu berusaha menunjukkan apa yang kamu punya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering melihat, atau bahkan tanpa sadar, menjadi seseorang yang terus berupaya menunjukkan apa yang dimiliki. Pakaian mewah, pencapaian akademik, jabatan, kendaraan, bahkan relasi sosial. Semua ini disampaikan bukan semata karena ingin berbagi inspirasi, tapi lebih karena ada dorongan batin untuk terlihat lebih unggul, lebih berharga, dan lebih pantas dihormati. Disinilah benih kehausan akan pengakuan mulai tumbuh, dan jika tidak disadari, dapat menjadi belenggu batin yang amat halus namun dalam. Dalam ajaran Buddha, sikap seperti ini berakar pada pandangan keliru terhadap diri. Kita mengira bahwa aku adalah semua hal yang kita miliki dan tampilkan. Padahal, semua itu hanyalah bagian dari fenomena yang muncul dan lenyap. Harta, status, tubuh, dan nama baik, semuanya tidak kekal, tidak memuaskan, dan bukan milik sejati kita. Ketika kita melekat pada identitas lahiriah, kita sedang menanam ilusi. Dan dari ilusi itulah penderitaan perlahan bermula. Buddha mengajarkan bahwa kemelekatan adalah sumber duka. Ketika seseorang terlalu menonjolkan apa yang ia punya, sebenarnya ia sedang berjuang menutupi rasa takut yang lebih dalam. Takut tidak dihargai, takut dianggap tidak penting, takut kehilangan tempat di hati orang lain. Ini adalah bentuk penderitaan batin yang sering tersembunyi di balik senyuman dan pencitraan. Semakin keras kita berusaha terlihat sempurna di luar, semakin rapuh sebenarnya dunia dalam kita. Salah satu kisah dalam Tipitaka menceritakan tentang seorang pertapa yang sangat bangga karena memiliki jubah terbaik dan mangkuk makan paling bersih. Ia merasa lebih suci dari para pertapa lainnya. Namun, ketika Buddha mengetahuinya, beliau menegur dengan lembut. Ia yang melekat pada benda, takkan pernah bebas meski tinggal di hutan yang sunyi. Artinya, kebebasan bukan soal tempat atau penampilan luar,
melainkan melepaskan batin dari genggaman ego dan pameran. Menunjukkan apa yang kita punya memang bisa memberi kepuasan sesaat, tapi tak pernah memberi kedamaian sejati. Ajaran Buddha mengajak kita untuk berbagi tanpa pamrih, bukan memamerkan untuk dipuji. Ketika kita berbagi dengan cinta kasih dan kesadaran, tanpa mengharapkan pengakuan, maka tindakan itu menjadi ladang kebajikan. Namun saat kita berbagi demi sorotan dan validasi, maka tindakan itu menjadi benih kesombongan yang hanya akan menambah penderitaan di kemudian hari. Maka, renungkanlah, apakah yang kita tampilkan kepada dunia adalah cerminan dari ketulusan atau kebutuhan untuk diakui? Jalan spiritual dalam Dhamma adalah jalan pulang menuju kesederhanaan, di mana kita tak perlu menunjuk-nunjukkan apa yang kita punya, karena kita tahu bahwa yang sejati tak perlu dibuktikan. Cukup hadir dengan kesadaran dan welas asih, dan itulah yang paling berarti. Kedua, sulit menerima saran atau kritik. Seseorang yang haus akan pengakuan cenderung membangun citra diri yang begitu rapuh. Mereka menciptakan gambaran ideal tentang siapa mereka di mata orang lain. Selalu benar, selalu unggul, dan tak boleh cacat. Karena itu, ketika menerima kritik atau masukan, hati mereka mudah terguncang. Bukan karena kritik itu menyakitkan secara objektif, tapi karena itu dianggap sebagai ancaman terhadap diri palsu yang telah dibangun dengan susah payah. Padahal, dalam pandangan Buddha, kebenaran sejati justru lahir dari keterbukaan terhadap umpan balik. Kesulitan menerima kritik berkaitan erat dengan dua akar penderitaan, yaitu kesombongan dan ketidaktahuan. Kesombongan membuat seseorang merasa lebih tinggi dari yang lain, sedangkan ketidaktahuan membuat ia buta terhadap kenyataan. Ketika dua hal ini bersatu, seseorang akan menolak segala bentuk masukan, karena merasa dirinya sudah cukup. Namun sesungguhnya, inilah salah satu penghalang terbesar dalam pertumbuhan spiritual. Tanpa kerendahan hati, tak akan ada ruang bagi kebijaksanaan untuk bertumbuh. Buddha sendiri menunjukkan teladan luar biasa dalam menyikapi kritik. Beliau pernah difitnah, disalahpahami, bahkan dihina oleh mereka yang tak menyukai ajarannya. Namun, alih-alih membalas dengan kemarahan atau pembelaan diri berlebihan, beliau justru bersikap tenang, penuh welas asih, dan seringkali menjadikan kritik itu sebagai bahan pelajaran bagi para muridnya. Ini mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukan berarti tidak pernah dikritik, tapi mampu menghadapi kritik tanpa kehilangan kejernihan batin. Dalam Sutta Nipata, Buddha berkata, orang bijaksana menerima teguran seperti menerima harta yang berharga. Ungkapan ini menunjukkan bahwa kritik sejati bukanlah serangan, melainkan berkah tersembunyi bagi mereka yang mau belajar. Jika kita mampu melihat kritik sebagai cermin, maka kita akan semakin mengenal diri sendiri, bukan diri yang kita tampilkan ke dunia, tapi diri yang sesungguhnya, yang masih harus dibersihkan dan dibentuk dengan welas asih dan kesadaran. Belajar menerima kritik bukan berarti kita menurunkan harga diri, melainkan justru menunjukkan kematangan batin. Dalam Buddhisme, tujuan bukan menjadi sempurna di mata orang lain, melainkan menjadi jernih dan bebas di dalam diri. Maka, saat kritik datang, jangan buru-buru menutup telinga atau menolak. Tarik napas, renungkan, dan lihat apakah itu bisa menjadi pintu pembelajaran. Karena disitulah jalan menuju kebijaksanaan sejati mulai terbuka. Ketiga, selalu ingin mendominasi.
Keinginan untuk mendominasi seringkali tidak tampak sebagai kekerasan, tapi hadir dalam bentuk halus. Memaksakan pendapat, merasa paling benar, atau tak memberi ruang bagi orang lain untuk bersuara. Orang seperti ini tampak kuat di luar, namun seringkali menyimpan ketakutan dan keraguan dalam dirinya sendiri. Ia berusaha mengontrol segala sesuatu bukan karena mampu, tapi karena takut kehilangan kendali. Di balik sikap mendominasi, sering tersembunyi luka batin dan rasa tidak cukup yang belum disembuhkan. Ini adalah bentuk kehausan yang tak pernah puas, dan kesombongan yang terus mencari pembenaran. Keinginan untuk menang atas orang lain, untuk merasa unggul, adalah bentuk perbandingan yang hanya akan melahirkan penderitaan. Buddha tidak mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik dari orang lain, tapi menjadi lebih sadar dari diri kita yang kemarin. Jalan Dharma bukan tentang menguasai, tapi membebaskan, terutama dari dorongan ego yang ingin selalu berada di atas. Dalam Dhammapada, Buddha bersabda, "Orang bijaksana tidak mencari kemenangan atas sesama, melainkan kemenangan atas dirinya sendiri." Ini bukan berarti kita tidak boleh memimpin atau menyampaikan pendapat, tetapi kepemimpinan yang sejati tidak dibangun atas dasar ego dan dominasi. Kepemimpinan yang benar muncul dari kerendahan hati, welas asih, dan keinginan tulus untuk melayani. Dalam tradisi Buddhis, pemimpin spiritual terbesar adalah mereka yang paling mampu mendengarkan dan merendah. Salah satu kisah inspiratif datang dari Buddha sendiri, yang meskipun menjadi guru agung dengan ribuan murid, tidak pernah memaksakan kehendaknya. Beliau menjawab dengan bijak, menasihati dengan lembut, dan memberi kebebasan bagi setiap makhluk untuk menemukan kebenaran dengan caranya sendiri. Inilah esensi kepemimpinan dalam Buddhisme, tidak menekan, tapi membimbing, tidak menghakimi, tapi memahami. Jika hari ini kamu merasa ingin menguasai orang lain, cobalah berhenti sejenak dan tengok ke dalam. Apa yang sebenarnya kamu cari? Pengakuan, rasa aman, atau mungkin cinta? Ketahuilah, semua itu tidak akan kau temukan dengan membuat orang lain tunduk. Tapi akan hadir ketika kamu mampu menundukkan egomu sendiri. Dan di saat itulah, kamu akan menemukan kekuatan yang sejati. Kekuatan yang tidak menaklukkan orang lain, tapi menyentuh hati mereka dengan keheningan dan welas asih. Keempat, terlalu percaya diri hingga mengabaikan batas. Percaya diri adalah kualitas yang sehat, selama ia berpijak pada kesadaran dan kerendahan hati. Namun, ketika kepercayaan diri berubah menjadi sikap merasa paling benar, menolak masukan, dan menganggap dirinya di atas orang lain, maka itu bukan lagi kepercayaan, melainkan kesombongan. Ini adalah bentuk halus dari kesombongan batin yang seringkali tersembunyi di balik senyum atau keberhasilan lahiriah. Orang yang terlalu percaya diri demi pengakuan justru tanpa sadar menutup pintu bagi pertumbuhan batin. Bayangkan seseorang yang merasa dirinya sudah cukup tahu, cukup baik, dan tak perlu belajar dari siapapun. Seperti mangkuk yang penuh air, tak bisa lagi menerima tetes kebijaksanaan. Dalam praktik Buddhis, kita diajarkan untuk menjadi seperti tanah yang siap menerima segala jenis benih, rendah, terbuka, dan lapang. Kehampaan bukan berarti kekosongan yang hampa, tetapi ruang batin yang bebas dari keakuan, tempat di mana kebijaksanaan sejati bisa tumbuh. Semakin kosong dari keangkuhan, semakin luas wadah kita untuk menerima Dhamma. Sikap terlalu percaya diri sering lahir dari rasa takut akan ketidaksempurnaan. Ketika seseorang menolak untuk mengakui kesalahan atau kelemahan, itu bukan karena ia benar-benar kuat, melainkan karena ia takut terlihat lemah. Padahal, dalam Dhamma,
Justru pengakuan terhadap kelemahan adalah awal dari kebijaksanaan. Buddha sendiri tidak pernah menampilkan diri sebagai sosok yang sempurna di hadapan dunia, tapi sebagai manusia yang menyadari, belajar, dan akhirnya tercerahkan. Inilah kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan untuk jujur pada diri sendiri. Salah satu cerita dalam kitab suci menggambarkan seorang bhikkhu muda yang begitu percaya diri atas hafalannya terhadap ajaran Buddha, namun ia menolak belajar dari bhikkhu senior karena merasa dirinya lebih tahu. Ketika diuji oleh Buddha, ternyata pemahamannya dangkal dan dipenuhi ego. Dari kisah ini kita belajar bahwa percaya diri yang tidak diiringi kesadaran adalah jebakan halus yang bisa menggiring kita pada kebodohan spiritual. Semakin tinggi gunung yang kita daki, semakin perlu kita menunduk agar tidak terjatuh oleh angin kesombongan. Jika hari ini kamu merasa sudah cukup tahu, cukup mampu, dan tak lagi perlu mendengar orang lain, mungkin saatnya merenung lebih dalam. Kepercayaan diri yang sejati tidak membuat kita menutup diri, tetapi justru membuat kita semakin terbuka untuk belajar. Karena dalam Buddhisme, kebijaksanaan bukan dimiliki oleh mereka yang paling lantang berbicara, tetapi oleh mereka yang paling tenang mendengarkan. Maka, kosongkanlah diri dari keakuan, dan biarkan Dhamma mengisi ruang batinmu dengan cahaya yang menuntun menuju kebebasan sejati. Kelima, selalu ingin jadi pusat perhatian. Keinginan untuk menjadi pusat perhatian seringkali muncul dari kekosongan batin yang tak disadari. Ketika seseorang merasa dirinya hanya berharga saat diperhatikan, dipuji, atau dipuja, maka ia akan terus berusaha tampil di depan, menjadi yang paling mencolok, dan takut untuk diam. Duduk dalam keheningan terasa menakutkan, karena dalam diam, tidak ada sorotan, tidak ada validasi. Tapi justru di sanalah, menurut ajaran Buddha, terletak kekuatan sejati. Dalam keheningan yang penuh kesadaran, bukan dalam sorotan yang penuh kegelisahan. Dalam Dhammapada, Buddha berkata, ia yang mampu menguasai dirinya sendiri, lebih hebat daripada ia yang menaklukkan 1000 orang di medan perang. Ini bukan sekadar pujian bagi ketenangan, tetapi penegasan bahwa kekuatan batin tidak bergantung pada sorotan luar, melainkan pada kendali diri. Orang yang mampu menahan keinginannya untuk selalu tampil, untuk selalu bicara, untuk selalu dipuji, adalah orang yang mulai merdeka dari kelekatan terhadap pengakuan. Keheningan batin itulah yang membawa kita menuju pembebasan. Ajaran Buddha sangat menekankan praktik perhatian penuh dan ketenangan batin. Dalam latihan meditasi, kita belajar untuk melepaskan dorongan tampil, dorongan menjadi seseorang yang harus diakui. Kita belajar menjadi saksi atas segala perasaan yang muncul, termasuk rasa ingin dipuji. Lama-kelamaan, kita mulai sadar bahwa keberhargaan sejati tidak berasal dari mata orang lain, melainkan dari batin yang jernih, bebas, dan penuh welas asih. Selalu ingin jadi pusat perhatian bisa membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk melihat ke dalam. Ketika kita terus-menerus sibuk menarik perhatian, kita lupa untuk memperhatikan diri sendiri. Kita lupa bahwa diam bukan berarti tidak berharga, dan berada di balik layar bukan berarti tidak berarti. Dalam komunitas para bhikkhu pun, mereka yang paling dihormati bukanlah yang paling sering berbicara, tetapi yang paling dalam pengertiannya dan paling tenang dalam hidupnya. Kebijaksanaan sejati tidak berisik. Ia menyala dalam keheningan. Maka, jika hari ini kamu merasa gelisah ketika tidak diperhatikan, cobalah diam sejenak dan hadapi kegelisahan itu. Duduklah dalam keheningan seperti yang diajarkan Buddha. Rasakan betapa luas dan damainya ruang batin yang tak membutuhkan tepuk tangan. Karena dalam sunyi yang penuh kesadaran,
kamu akan menemukan sesuatu yang lebih berharga dari pengakuan, yaitu kebebasan. Kebebasan dari pencitraan, dari haus perhatian, dan dari kelekatan pada identitas palsu. Di sanalah, kamu akan mulai benar-benar ada, tanpa perlu dilihat, cukup dengan sadar. Keinginan untuk diakui bukanlah kesalahan. Ia bagian alami dari naluri manusia. Namun, ajaran Buddha mengajak kita untuk tidak terperangkap di dalamnya. Pengakuan yang paling menenangkan adalah pengakuan dari dalam. Saat hati merasa damai meski tak ada yang memuji, saat jiwa merasa utuh meski tak ada yang melihat. Inilah bentuk kebebasan yang sesungguhnya. Dalam perjalanan spiritual, kita belajar untuk melepaskan pandangan salah tentang aku dan segala pencapaiannya. Ketika kita bisa berhenti mengejar validasi eksternal, kita mulai menyentuh sumber kebahagiaan sejati yang tak bergantung pada apapun. Ini adalah momen pencerahan kecil, langkah awal menuju nibbana, kebebasan dari penderitaan. Jika hari ini kamu merasa lelah karena terus berusaha menjadi versi terbaik demi orang lain, mungkin inilah saatnya untuk diam, menunduk, dan bertanya, siapa aku tanpa pengakuan itu? Buddha tidak meminta kita menjadi sempurna di mata dunia, tapi sadar akan ketidaksempurnaan dengan hati yang lembut dan batin yang jernih. Semoga artikel ini menjadi cermin yang menyadarkan dan menuntunmu pada jalan tengah. Jalan di mana kamu tidak lagi berlari mengejar pengakuan, tapi berjalan perlahan menikmati setiap langkah dalam keheningan yang bermakna. Karena pada akhirnya, pengakuan yang paling sejati adalah ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya, dalam cahaya welas asih dan kebijaksanaan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Anda juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.